baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita masuk kimia lagi. Ada yang tidak hadir? Ada semua Bu. Ada semua. Oke, hari ini kita belajar apa? Sesuai dengan Ibu kasih tahu minggu lalu. Ada yang tahu? Kemarin Ibu sudah menyampaikan enggak untuk materi hari ini? Coba lihat buku cetaknya. Minggu lalu kita sudah belajar materi apa minggu lalu? Minggu lalu ikatan. Oke, minggu lalu kita sudah belajar ikatan kimia. Nah, hari ini kita akan belajar bentuk molekul. Oke, dibuka bukunya di halaman 130. Sudah? Ya Bu. Oke, di halaman 130. Nah, bentuk molekul. Bentuk molekul itu adalah gambaran dari susunan atom-atom dalam molekul berdasarkan susunan ruang pasangan elektron dalam atom ataupun molekul. Nah, dia itu ada pasangan elektron bebas dan pasangan elektron yang berikatan. Nah, di bentuk molekul ini salah satunya ada teori PSEPR. PSEPR ini adalah teori untuk meramalkan geometri molekul berdasarkan tolak menolak dari elektron pada kulit terluarnya atau elektron valensinya. Nah, dari tolak menolak ini akan semakin keluar dengan semakin kecilnya jarak dari kedua pasangan elektronnya. Bisa dilihat di bukunya ya, Nak. Tolakan yang melibatkan pasangan elektron bebas itu akan lebih kuat daripada melibatkan pasangan elektron ikatan. Oke. Kita lanjut. Dilihat, nah, itu ada prinsip dasar dari teori PSEPR. Yang pertama, nah, itu adalah pasangan elektron valensi dalam suatu atom tolak menolak satu sama lainnya. Selanjutnya, itu ada pasangan elektron bebasnya. Kita lihat nih, pasangan elektron bebasnya memiliki gaya tolak menolak yang lebih besar dari pasangan elektron ikatan, sehingga nanti pasangan elektron ikatannya ini itu akan didorong lebih dekat satu sama lain. Nah, dari sinilah nanti terbentuk bentuk molekul. Oke, nah, di buku kita lihat, nah, itu ada tabel, ada jumlah. Oke, sudah Ibu jelaskan tadi, ada pengertiannya, ada teorinya, terus rumusnya, cara meramalkannya. Anak-anak Ibu sudah paham apa belum? Sudah pada paham? Paham Bu. Oke, Ibu tes deh. Novia, coba ke depan. Coba tuliskan bentuk molekul dari DeCl2. Novia, coba tuliskan di papan tulis bentuk molekul dari DeCl2. Oke, sudah Novia? Nah, dari yang kamu tulis, bentuk molekulnya apa? Bentuk molekulnya? Itu yang kamu tulis. Loh, nggak tahu? Tadi itu juga sudah jelaskan. Kamu perhatikan atau enggak? Di bukunya juga sudah ada. Nah, kamu dapat itu struktur reaksinya tahu? Oke, teman-teman yang lain. Nah, BCl2 dari yang ditulis Novia, untuk molekulnya apa? Linear Bu. Linear. Oke, itulah dia. Nah, bentuk dari BCl2 itu adalah linear. Oke, silakan Novia duduk. Lain kali diperhatikan ya. Oke, anak-anak, sudah paham hari ini pembelajarannya?
jelaskan gimana cara meramalkannya. Kami pahamnya kalau ada tuh ini Bu, itu yang ada gambarnya kayak gitu. Yang ada gambarnya. Iya. Oke. Untuk minggu depan Ibu akan coba menggambarkan. Sekarang Ibu akan kasih tugas untuk kalian belajar di rumah. Kalian tuliskan bentuk molekulnya gimana ya. Ibu tuliskan, dicatat ya. Minggu depan dikumpul. Oke, cukup 3 ini aja. Tapi dipahami dan dimengerti gimana cara membuat strukturnya, sehingga nanti bisa tahu bentuk molekulnya. Oke? Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngerti mau apa yang dibilangin itu tadi? Nggak ngerti. Tuh kok kamu bisa jawab? Tadi yang waktu di depan tuh di buku ada di buku tuh ngajarnya kayak gitu pula kan. Ceramah aja. Oh bosan, suruhnya maju. Santai dong. Bu Tessa, pusing nampaknya. Kayak pikiran Bu, kenapa Bu? Itu apa? Saya kan baru siap masuk kelas. Nah, tuh. Terus anak-anak ini tadi belajar bentuk molekul. Nah, mereka kayaknya nggak paham Pak. Mereka tuh katanya kayak bosan bila saya ceramahkan sesuai dengan ilmu buku. Itulah saya juga bingung apa ya yang bisa untuk mereka biar nangkep cepat media. Mungkin dengan media pembelajaran ya Pak ya. Oh gitu ya, itu kayak memang di era digital sekarang itu salah satu kayak cara yang bisa kita gunakan itu Bu. Kita bisa menggunakan teknologi ini Bu. Dimana kayak sekarang ini udah banyak gitu situs-situs web yang bisa kita gunakan dalam menuntut pelajaran kita Bu. Dimana dengan ini tentunya kita bisa kayak terapkan pada pembelajaran sehingga siswa-siswa itu menjadi kayak tertarik Bu mengikuti pembelajaran dan tentunya mereka akan lebih paham gitu. Benar sih Pak, saya juga melihatnya kayak mereka lebih ke teknologi sekarang kan. Tapi tuh Pak, saya kan nggak tahu nih cara gunain medianya gimana. Terus kalau misalnya tiba-tiba error waktu saya gunain di kelas, kan saya nggak tahu gimana caranya. Begini Bu, sekarang ini sebetulnya kayak kita nggak perlu terlalu khawatir Bu. Udah banyak sekarang web-web yang dibuat oleh orang kan Bu. Nah kita tinggal gunain aja Bu, dan menggunakannya itu tuh udah kayak nggak sulit lagi Bu. Nah kayak kemarin Bu, saya udah coba ikut pelatihan kan Bu. Itu adalah ikut pelatihan di mana di situ kami diajarkan untuk membuat media dan bahan ajar yang berbasis IT Bu. Mungkin sih saya coba lihatkan contohnya Bu. Boleh Pak, kalau ngajarin saya Pak. Nah coba sini Bu. Oke. Nah, di sini Bu, menggunakan web ini kemarin kan Bu. Nah, di sini ada beberapa banyak Bu yang bisa kita gunakan medianya. Bentar ya Bu. Di Google ya Pak ya? Ya, kita berbasis web gitu dia Bu. Nah, kayak gini dia Bu. Nih. Ini kan kayak di sini. Nah, coba ini ya. Nah, dengan ini kan siswa tuh bakal kayak lebih paham Bu sama bentuk-bentuk molekul itu Bu. Gimana atau metode interaksi secara visual. Jadi dengan kita menggunakan kayak media-media kayak gini Bu, animasi-animasi kayak gini, nanti siswa tuh bakal lebih paham Bu sama pembelajaran yang kita lakukan. Dan orang tua akan kayak lebih tertarik dan tidak jenuh sama pembelajaran kita Bu. Nah, sini juga banyak nih Bu fitur-fiturnya. Nah, kayak gini bisa kita menggunakan apanya gini Bu. Nih,
ada sudut-sudutnya Sudutnya, berapa derajat. Pak, iya. Nah, bisa kita tambahkan juga dengan ini. Nah, tambah lagi Bu, mau molekul apa yang mau kita bentuk, senyawa apa. Nah, dengan ini tentunya mereka akan lebih minat mengikuti pembelajaran yang kita lakukan Bu. Gitu Bu, masih banyak lagi contoh-contoh yang lain Bu. Iya sih Pak, dari saya lihat ini kayak lebih mudah aja gitu. Kalau misalkan kan saya jelasin di papan tulis nih, mereka tuh memang seharusnya bingung sih bentuknya gimana, Iya. karena kan nggak 3D ya Pak, ini 3D ya Pak ya. Iya, bisa diputar-putar gitu Bu. Oke. Mungkin minggu depan coba saya terapkan, tapi minta bantuannya ya Pak ya, karena saya belum paham. Ya Bu, nanti akan kita belajar sama-sama Bu. Habis ini mungkin habis kelas atau nanti di besok hari, kalau tidak sempat hari ini kita belajar sama-sama supaya kita dapat menerapkan ya Bu. Saya juga baru dapat infonya kan kemarin pas pelatihan. Nanti kita bisa terapkan sama-sama pada pembelajaran dulu, sehingga tentunya pembelajaran yang kita laksanakan itu bermakna bagi murid-murid kita Bu. Gitu Bu. Terima kasih banyak ya Pak ya sudah membantu. Ya Bu, sama-sama Bu. Semangat Bu. Oke Pak. Nah, baik anak-anak, hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran kimia. Oke, hari ini Ibu sudah ada media pembelajaran. Minggu lalu kita belajar benar ya. Minggu lalu Novia maju ke depan. Apa yang Ibu sudah tuliskan belum salah? BCL2. Nah, bentuk molekulnya apa? Tadi masih ingat? Ini ya. Oke. Nah, Ibu udah ada nih media pembelajaran. Di sini kita bisa lihat ini. BCL2 berarti ada berapa atom yang merikatkan? Ada 2. Oke, ada 2. Benar aja. Ada 1, 2. Nah, ini adalah BCL2. Nah, coba kita dekatkan sesuai dengan teori PSPR. Elektron valensinya ini tidak bisa berdekatan, dia nanti kan. Nah, makanya bentuk molekulnya, jadi di sini bisa kita lihat sudah diketahui juga bentuk molekulnya. Ini. Oke. Ada yang mau coba nggak ke depan? Ayo, coba BeCl3. Ayo Novia, coba. Oke Novia, coba BeCl3. Ada berapa atom yang berikatan? 3 Bu. Oke 3. Coba sesuai dengan teori PSPR gimana? Bisa nggak dia? Enggak Bu. Oh nggak bisa. Oke. Dimana nanti dia akan saling menjauhi. Oke. Nah di sini kita juga bisa lihat sudutnya berapa. Nih kita pencet ini nih. Nah kita ketahui 120 derajat. Nah bentuk molekulnya apa? Itu yang bawah? Trigonal planar. Oke, udah paham? Oke, paham. Terima kasih Novia. Nah, dengan media yang Ibu berikan hari ini jadi lebih paham? Wah, jadi lebih jelas ya Bu, kami bisa bayangkan bentuk dia. Iya Bu, jadi nggak bosan belajar kayak gini. Seru. Oh, jadi lebih paham. Karena apa? Karena ini bentuknya 3D, jadi kalian bisa tahu gambarnya itu seperti apa bentuknya. Oke, biar lebih paham. Nah, coba kalian isi. Bu ada kuis nih. Di kuisis, boleh kalian buka HP-nya dulu. Join dulu. Iya, join dulu. Sudah? Jika sudah, baru siapa nih yang muncul? Sudah Bu. Oke, sudah? Sudah Bu. Oke, siap kita akan kuis hari ini? Siap Bu. Oke, 1, 2, 3. Silakan mulai. Ayo dijawab sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Katanya tadi sudah paham kan? Sudah Bu. Oke.
memang terus kayak memang anak-anak sekarang tuh lebih suka yang kayak berbasis teknologi, jadi mereka kayak lebih gampang mengikuti pembelajaran itu. Makasih ya Pak sudah mengajarkan saya. Saya kebingungan awalnya nih nggak tahu gimana, terus ada Bapak diajarkan. Makasih ya Pak. Sama-sama, nanti kita belajar lagi kalau saling mengembangkan inovasi-inovasi yang bisa belajarkan ini. Makasih ya Oke, Pak. sama-sama Bu. Monggo. Monggo, Pak. Sebenarnya belajarnya tadi aku jadi paham untuk mulai kayak mana. Tadi bentuk BSL itu cara. Terima kasih. Kalau BSL dua, Begini.